Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dazan dan teman sekalian. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas kehadiratnya kita bisa berada di pertemuan kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Budiman, SSSSOS IMSE, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, saya Cynthia Bella sebagai moderator pada presentasi kali ini yang akan membahas tentang analisis segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix pada perusahaan Erigo. Saya di sini tidak sendiri, tetapi ditemani dengan anggota lain, yaitu sebagai berikut. Kenalkan, nama saya Desi Fitriani Fatimah dengan NIM 2308349. Perkenalkan, nama saya Imelda Saskia Mulyadi dengan NIM 2308382. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifin Ramadan dengan NIM 2306150. Perkenalkan, nama saya Pidana Pita dengan NIM 2302054. Halo, perkenalkan nama saya Eka Sari dengan NIM 2312439. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon dengan NIM 2307600. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, dan yang ketiga, penutup. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada penyampaian materi, tetapi sebelum membahas lebih jauh tentang strategi pemasaran Erigo, izinkan saya membacakan profil dari perusahaan Erigo terlebih dahulu. Pada tahun 2021, brand Erigo adalah brand lokal Indonesia yang membuat ramai halayak membicarakan tampilnya brand Erigo di New York Times Square dan berhasil tampil di salah satu ajang fashion terbesar di dunia, yaitu di New York Fashion Week. Muhammad Sadat adalah pendiri Erigo yang memulai bisnisnya saat 2010 dengan nama awal Selected & Co. Kemudian, Sadat menggantinya dengan nama Erigo pada tahun 2013. Erigo hadir di dunia fashion dengan ciri khas dari desain kaos yang menarik sehingga memberi warna baru di industri fashion. Penjualan produk Erigo ini dengan memanfaatkan penjualan online melalui e-commerce dan sosial media serta offline. Nah, begitulah profil singkat dari brand Erigo yang mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional. Lalu, bagaimana sih strategi marketingnya? Nah, untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Segmentasi pasar ini mungkin merupakan langkah penting dalam strategi pemasaran untuk memahami konsumen secara lebih mendalam. Nah, Erigo ini sebagai sebuah usaha dalam industri fashion mengadopsi berbagai pendekatan segmentasi untuk mengidentifikasi dan menjangkau pasar potensial. Pertama-tama, Erigo ini menerapkan segmentasi geografis dengan menargetkan semua wilayah di Indonesia. Namun, kesadaran akan potensi pasar di luar negeri ini telah mendorong Erigo untuk memperluas cakupannya ke pasar internasional dengan menawarkan layanan pengiriman luar negeri. Hal ini mungkin menunjukkan komitmen Erigo untuk bersaing secara global dan mengakses peluang-peluang baru di pasar internasional. Dalam hal segmentasi demografis, Erigo ini mungkin lebih fokus pada segmen remaja, terutama pria yang mengejar gaya fashion kasual. Melalui pemahaman yang mendalam tentang preferensi dan gaya hidup target pasar, Erigo juga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, Erigo juga mungkin memperhatikan kelas sosial, karena Erigo ini menyediakan produk dengan harga yang terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas menengah hingga kelas atas. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Nah, mungkin segmentasi ini memainkan peran penting dalam strategi pemasaran Erigo, karena mereka ini menyasar individu dengan gaya hidup yang santai dan petualang, yang mengutamakan kenyamanan dan penampilan kasual dengan berpakaian. Dengan memahami nilai-nilai dan preferensi konsumen secara mendalam, Erigo ini juga dapat menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mengekspresikan identitas dan gaya hidup penggunanya. Terakhir, segmentasi perilaku. Ini menyoroti kecenderungan konsumen untuk selalu mengikuti tren fashion terkini. Jadi, Erigo ini mengidentifikasi pasar mereka sebagai para remaja yang aktif dan mengikuti perkembangan fashion dan selalu ingin tampil modis. Dengan memproduksi
produk-produk yang selaras dengan tren terkini, Erigo ini mampu menawarkan solusi fashion yang relevan dan menarik bagi pasar mereka. Jadi mungkin secara keseluruhan Erigo ini menggunakan pendekatan segmentasi yang holistik untuk memahami dan menjangkau berbagai segmen pasar dengan tepat, dengan fokus pada kebutuhan dan preferensi konsumen. Erigo ini juga dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan dan memperkuat posisinya di pasar fashion yang kompetitif. Baik, selanjutnya saya akan membahas targeting yang diterapkan oleh perusahaan Erigo. Siapa sih target market mereka? Sebetulnya, targeting Erigo adalah pengerucutan dari segmenting yang teman saya bahas sebelumnya. Target pasar dari Erigo adalah anak muda dan generasi milenial berkisar antara usia 15 sampai 30 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang tengah mencari sesuatu yang stylish dan trendy. Jadi, target market Erigo ini berfokus kepada remaja yang melek akan style dan tren kekinian. Erigo hadir untuk memenuhi kebutuhan fashion remaja agar tampil lebih percaya diri dengan penampilan yang casual dan menarik saat memakai produk yang dikenakan. Jadi, Erigo ini berkomitmen ingin memenuhi kebutuhan atau keinginan target konsumennya, yaitu remaja dalam bidang fashion. Salah satu buktinya adalah Erigo membuat produk dalam beberapa series. Contohnya, ada motorcycle series. Di sini, Erigo menargetkan anak muda yang ingin menggunakan OOTD bermotor bisa pakai produk dari Erigo. Selanjutnya, itu ada pakaian muslim atau baju koko. Karena sebentar lagi lebaran, Erigo juga menyediakan produk untuk target pasarnya yaitu remaja agar bisa tampil formal namun tetap stylish menggunakan produk-produk yang Erigo buat. Meskipun desain dan produk Erigo dominan untuk laki-laki, tetapi wanita pun bisa loh menggunakannya. Seperti yang tertulis di dalam marketplace Erigo yang dibuat oleh Erigo, terdapat beberapa produk yang bertuliskan unisex, yang artinya bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan. Didukung dengan adanya kolaborasi Erigo dengan JKT48 yang anggotanya adalah perempuan, ini menunjukkan bahwa produk Erigo tidak hanya untuk laki-laki, tetapi bisa juga dipakai untuk perempuan. Dengan produk yang bervariasi dan beraneka ragam, membuat ketertarikan tersendiri bagi para konsumen. Konsumen merasa cocok dan sesuai dengan keinginan mereka sehingga menciptakan efek loyal bagi pelanggan dengan targeting yang telah ditetapkan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai positioning yang dilakukan oleh perusahaan Erigo. Sebelum itu, cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun citra produk untuk mendapatkan posisi yang baik pada konsumen disebut dengan positioning. Erigo dalam melakukan positioning menggunakan dua variabel. Yang pertama adalah promosi, yaitu meliputi bazar, influencer, endorsement, pembuatan website, e-commerce, dan juga TikTok. Nah, variabel yang kedua adalah pengembangan produk. Strategi positioning yang dilakukan oleh Erigo yaitu memberikan konsep produk yang menarik. Contoh dari konsep produknya adalah Country Series, yang dimana dapat kita lihat dari namanya, koleksi ini menggunakan nama-nama dari negara-negara lain, yaitu meliputi USA, Jepang, UK, dan bahkan proses dari foto produk ini dilakukan di negara-negara tersebut. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas produk dari Erigo itu sendiri. Namun, sebelumnya, produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Produk merupakan hal yang paling penting untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan dari konsumen. Semua aktivitas dari pemasaran berawal dari adanya sebuah produk yang merupakan jantung dari bauran pemasaran ini. Mengapa produk ini disebut dengan jantungnya? Karena tanpa adanya produk, komponen harga, tempat, dan promosi tidak akan ada. Erigo menjadi brand Indonesia pertama yang menampilkan koleksi pakaian unisex di NYFW atau New York Fashion Week. Pada mulanya, brand Erigo mengusung konsep yang bertemakan batik dan ikat pada produk-produknya. Bahkan dalam masa pembangunannya, Muhammad Sadad mengungkapkan bahwa selama prosesnya tidak dengan cara yang instan. Akan tetapi setelah 1 tahun perjalanannya, Muhammad Sadad mengubah konsep brand identitinya menjadi tema casual fashion yang dipertahankan hingga saat ini.
karena dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan melihat target pasar. Dengan tema baru yang diusung ini, Erigo jadi mampu bertahan dan diminati oleh banyak kalangan di dalam negeri maupun luar negeri. Hingga dapat dikatakan Erigo sukses mengusung konsep casual fashion tersebut karena mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Produk yang dikeluarkan Erigo merupakan produk fashion streetwear yang digemari oleh remaja saat ini. Jenis-jenis produk yang dikeluarkan diantaranya ada jaket, hoodie, topi, kaos, celana, kemeja, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu Place. Erigo aktif berjualan secara offline maupun online. Untuk platform online-nya, Erigo mempunyai situs website tersendiri. Nah, situs ini memudahkan para pembeli untuk melihat koleksi barang dan juga memudahkan untuk berbelanja secara online. Selain itu, Erigo juga aktif di Instagram untuk berinteraksi dengan para pembeli dan juga mengunggah koleksi produk mereka. Anda juga dapat menemukan produk Erigo di Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Untuk platform offline-nya, Erigo mempunyai toko di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan juga Erigo selalu aktif mengikuti bazar di Jakarta. Nah, lalu ada price atau harga. Jadi rata-rata produk Erigo yang ditawarkan itu dimulai dari 58.500 sampai dengan 338.000. Harga produk Erigo yang ditawarkan bisa beragam dikarenakan banyaknya jenis dan seri. Nah, setiap seri yang ditawarkan oleh produk Erigo ini dibanderol dengan harga yang berbeda-beda. Misalnya, untuk harga termahalnya itu ada outerwear Classic Varsity dengan ukuran XXL dan terbuat dari bahan bulu domba. Lalu untuk harga termurahnya itu ada kaos oblong dengan berbahan dasar katun. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu bagian dari marketing mix yang dilakukan oleh brand Erigo. Brand Erigo melakukan promosi untuk meluaskan atau mengembangkan produknya. Strategi promosi marketing ini diantaranya yang pertama, aktif mengikuti bazar. Ketika memulai membuat produknya, Erigo mengambil resiko dengan memberanikan diri untuk mengikuti acara fashion yang cukup bergengsi dan besar di Jakarta, yaitu dinamakan Jackloot. Dengan mengikuti acara ini, diperuntukkan agar Erigo mampu melebarkan sayapnya dan produknya dikenal di kalangan anak muda di Indonesia. Menurut Sadat, dengan mengikuti berbagai acara bazar merupakan strategi marketing yang paling efektif, terutama ketika sedang merintis atau memulai bisnis. Yang kedua, membuat website. Dalam memanfaatkan platform online, Erigo menggunakan website untuk menjual produk-produknya sejak tahun 2015. Website resmi brand Erigo adalah erigostore.co.id. Erigo membuat website yang tujuannya untuk memudahkan calon konsumen dalam mencari tahu informasi produk secara online. Website resmi sangat diperlukan untuk menawarkan dan menunjukkan berbagai produk koleksi. Dalam membuat websitenya diperlukan kreativitas dalam memperlihatkan tampilan websitenya. Tampilan website harus disusun secara menarik dan memberikan informasi yang lengkap. Website Erigo juga menerapkan UI dan UX yang membuat konsumen atau pengunjung nyaman mengaksesnya. Yang ketiga, Erigo memanfaatkan Instagram. Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, maka sudah seharusnya bagi setiap pemilik produk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan produknya. Erigo dengan akun Instagramnya yaitu Erigo Store, konten dan feeds yang menarik adalah salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh Erigo. Erigo memanfaatkan postingan Instagram sebagai salah satu wadah pemasaran agar mampu menjangkau pasar lebih banyak yang awalnya hanya memiliki sekitar 500 pengikut sehingga sekarang memiliki 2,4 juta followers dari banyaknya pengguna Instagram. Memanfaatkan Instagram adalah strategi yang tepat yang dilakukan oleh Erigo jika ingin menuju pasar anak muda. Karena anak muda zaman sekarang ini pasti tidak asing lagi dengan Instagram dan akan dengan mudah mencapai pasar tujuannya jika menggunakan media sosial sebagai alat atau wadah pemasaran. Yang keempat, Erigo mempunyai konsep produk yang menarik.
Konsep produk Erigo yang semula bertemakan batik dan ikat dinilai kurang mampu meningkatkan minat pasar dan daya saing. Maka, Sadat memutar ide dan merubah seluruh konsep menjadi pakaian yang casual, trendy, dan disukai anak muda zaman sekarang. Konsep ini dinilai lebih efektif dan mampu bersaing dengan pasar yang lebih luas. Salah satu koleksi yang menarik dari Erigo adalah koleksi Country Series, yaitu konsep produk yang mengusung nama-nama negara seperti negara Jepang, UK, dan USA yang kemudian desainnya disesuaikan dengan budaya-budaya mereka. Bahkan, pemotretannya pun dilakukan di negara-negara tersebut. Konsep produk yang menarik memiliki makna yang luas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pencipta produknya untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu dan menentukan target pasarnya sehingga konsep produknya mampu menyasar sesuai dengan target pasarnya dan bisa dibuat menarik sebagaimana yang target pasar harapkan. Yang kelima, dengan bekerja sama dengan influencer. Strategi marketing Erigo yang paling menonjol adalah dengan kerjasama bersama para influencer. Pada zaman sekarang, bekerja sama dengan influencer sangat diperlukan untuk ikut serta mempromosikan koleksi-koleksi produk yang diciptakan. Para influencer untuk ikut serta mempromosikan juga berperan mempengaruhi para pelanggan agar tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh para influencer. Jadi di sini Erigo juga tidak sembarangan dalam memilih influencer. Erigo bukan hanya memilih model saja, tetapi memilih orang-orang yang berpengaruh di kalangan anak muda. Yang dipilih Erigo untuk berkolaborasi diantaranya seperti ada Gading Martin, Luna Maya, Enzi Storia, Feby Rastanti, Denny Sumargo, dan lain-lain. Nah, di sini mereka itu dipilih untuk memperkenalkan produk lokal buatan Indonesia yang mampu bersaing dengan pasar fashion global. Yang keenam yaitu menggunakan kolaborasi dengan Shopee. Erigo dalam memasarkan produknya berkolaborasi dengan Shopee melalui tayangan Shopee Live. Shopee juga mendukung peluncuran eksklusif koleksi terbaru Erigo. Shopee juga memberikan berbagai promo menarik kepada pelanggan agar ikut berbelanja dan mendukung prestasi luar biasa yang dimiliki oleh Erigo. Sekian saja penjelasan singkat mengenai promosi atau marketing mix yang dilakukan oleh brand Erigo yang berada di ranah promosi. Demikian presentasi mengenai STP dan marketing mix pada perusahaan Erigo. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran Erigo dengan menggunakan STP dan marketing mix P4 mampu memaksimalkan penjualan brand fashion Erigo Store hingga mendunia. Produk yang dikeluarkan Erigo merupakan produk fashion streetwear yang digemari oleh anak-anak muda saat ini. Promosi yang dilakukan Erigo secara offline yaitu dengan mengikuti bazar dan secara online dengan membuat website, endorsement terhadap para influencer, dan juga penjualan melalui e-commerce. Juga mengikuti iklan melalui billboard serta ekspansi ke luar negeri. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi kali ini. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.